Halo guys, selamat datang di channel Sigit Tekno bersama dengan saya Sigit Wiyoto. Seminggu yang lalu teman-teman, saya beli sebuah smartwatch di Shopee dengan harga 280.000. Namanya adalah smartwatch Aulon Wardcove ya teman-teman. Dan sejauh ini saya puas sih, harga tidak sampai 300.000 dapat smartwatch tampilannya sekeren ini, fiturnya juga lengkap gitu. Nah, buat sobat semuanya yang mencari smartwatch dengan harga yang murah tapi sudah lumayan bagus, silahkan simak review kali ini sampai dengan selesai. Barangkali smartwatch Aulon Wardcove ini cocok untuk sobat beli. Di marketplace sendiri sudah laku puluhan ribu unit sih. Apakah sebagus itu? Apakah semenarik itu? Yuk kita simak selengkapnya ya. Kita awali dari kelengkapan smartwatch-nya dulu ya. Pada saat membeli smartwatch ini, sobat akan mendapatkan sebuah box yang isinya seperti ini. Di dalamnya ada unit smartwatch, buku garansi, buku petunjuk, strap gelang smartwatch, lalu kabel untuk ngecas. Ya standar sih, kelengkapan smartwatch pada umumnya kayak gini gitu. Dan tentu saja kita hanya mendapatkan strap satu saja ya, mengingat smartwatch ini harganya sudah sangat murah seperti itu. Pertama kali tentu saja kita harus menyambungkan strap ke smartwatch-nya dulu ya. Caranya gampang banget kok. Kalian tinggal menekan pin yang ada di samping strap, lalu kalian masukkan saja strap ke dalam unit smartwatch-nya. Kemudian buat teman-teman yang masih pemula banget, cara ngecasnya pun juga gampang banget. Jadi di sini ada kabel, yang satu USB ini untuk kita masukkan ke dalam casan handphone kayak gitu. Yang untuk pinnya kita tempelkan ke dalam smartwatch-nya. Caranya gampang banget, tinggal kita tempelkan seperti ini saja, nanti sudah otomatis mengecas ya. Ini khusus untuk teman-teman yang masih pemula banget, yang baru pertama kali membeli smartwatch. Selanjutnya teman-teman, pertama kali menghidupkan smartwatch kita harus mengkoneksikannya dengan handphone kita ya. Itu wajib sih. Jadi kita perlu menginstal aplikasi yang bernama David di sini. Jadi aktifkan Bluetooth HP kita, kemudian kita buka aplikasi David, lalu kita cari smartwatch-nya. Lalu kita koneksikan. Nah, jika sudah terkoneksi, maka otomatis jam dan tanggal itu sudah update ya, dan smartwatch sudah siap untuk digunakan seperti itu. Nah, jika sobat bertanya apakah smartwatch ini bisa connect ke Strava, jawabannya sudah ya. Tinggal kita menghubungkan saja sobat semuanya. Selanjutnya teman-teman, kita bicarakan build quality atau kualitas bahannya terlebih dahulu. Untuk harga di bawah 500.000 bahkan di bawah 300.000 sih ini. Saya nggak berharap banyak sih mengenai material bahan dari smartwatch ini. Dan ternyata memang benar. Bahannya ini dari plastik semuanya teman-teman. Dan terasa sangat ringan, tidak berbobot. Tapi meskipun dari plastik, kelebihannya adalah enteng banget gitu ya di tangan. Tidak terasa pegel gitu jika dipakai olahraga ataupun dipakai full 24 jam. Kemudian meskipun bahannya dari plastik, karena memang model jamnya bagus ya, jadi nggak kelihatan tuh apa itu namanya kalau jamnya tuh jam murah gitu. Ya sekilas seperti jam di atas 500 ribuan menurutku dari segi tampilannya. Meskipun kalau kita rasain sih sangat ringan dan dari plastik sekali lagi. Selanjutnya teman-teman, kita lanjut ke ukuran smartwatch ini ya. Terbilang cukup besar meskipun ya nggak gede-gede amat gitu. Lebar smartwatch ini adalah 39,7 mm dan tebalnya adalah 12,9 mm. Sedangkan untuk lebar talinya adalah 22,22 ya mm seperti itu. Kemudian untuk berat produknya itu sangat ringan, yakni 45 gram saja. Nah, di tangan saya yang cukup gede dan berotot ini pas-pas saja sih. Bahkan saya coba untuk di tangan adik saya yang jauh lebih kecil itu nggak masalah juga. Karena memang ada lengkungan di dalam smartwatch ini yang seolah itu bisa menyesuaikan dengan ukuran tangan penggunanya. Jadi bisa dipakai orang yang tangannya gede ataupun tangannya kecil sekalipun. Selanjutnya teman-teman, kita bicara masalah layar. Nah, meskipun belum AMOLED display, tapi menurut saya keren-keren saja sih. Layarnya masih IPS dengan resolusi HD, itu sudah sangat cukup sih dengan harga segini gitu maksud saya. Nah, dengan memiliki layar lengkung ini memberikan kesan mewah tersendiri ya, dan tidak terasa seperti jam tangan yang murahan seperti itu. Teman-teman semuanya, poin pentingnya layar ini sudah cukup terang, dan di sini saya coba di bawah terik matahari yang sangat panas, sangat terang, itu masih terlihat sangat jelas teman-teman. Jadi ketika sobat pergi keluar begitu tidak perlu khawatir, karena smartwatch ini memiliki kecerahan yang sangat terang di bawah terik matahari sekalipun. Selanjutnya teman-teman, kita mulai masuk ke tampilan wallpaper dari temanya ya. Sobat semuanya bisa dengan mudah mengganti tampilan wallpaper ataupun tema tampilan dari jam tangan ini. Tinggal klik, tahan, lalu geser-geser. Nah, di sini teman-teman bisa pilih tema sesuai yang kalian pengen.
Jika teman-teman merasa kurang, kalian bisa pilih tema dari aplikasi David. Ya, di sini kalian disediakan wallpaper dengan pilihan tema yang lebih kayak gitu. Jadi kita nggak ada bosan-bosannya ya kalau jam tangan kita tampilannya setiap hari bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, teman-teman di sini bisa download dari aplikasi David itu banyak sekali, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya membahas seluruh fitur-fitur unggulan daripada smartwatch ini, saya akan jelaskan secara umum terlebih dahulu. Jadi smartwatch ini fiturnya sangat melimpah teman-teman. Ada pemantauan kualitas tidur, detak jantung, notifikasi panggilan, bahkan bisa buat panggilan, olahraga. Di sini olahraganya lengkap banget teman-teman. Kemudian ada catatan latihan olahraga yang sudah kita lakukan, ada untuk mendeteksi kadar oksigen dalam tubuh kita, tensi ya. Kemudian cuaca, pesan untuk mengambil gambar kamera, kemudian musik, relaksasi, suara AI, timer, alarm, stopwatch ya. Pelacakan siklus jam dunia, kalkulator ya, permainan dan pengaturan. Banyak banget teman-teman di sini fitur-fiturnya. Jadi ini merupakan smartwatch dengan harga yang murah, tampilan yang bagus, dan fiturnya melimpah. Kelemahannya hanya di build quality saja sebenarnya. Lanjut ya teman-teman, salah satu kelebihan dari smartwatch ini adalah bisa melakukan panggilan telepon dari smartwatch-nya langsung. Jadi kalian tinggal ketik nomor tujuan yang pengen kalian panggil, lalu klik panggil. Otomatis HP kita akan melakukan panggilan ke nomor tersebut. Selain melakukan panggilan, kita juga akan melihat notifikasi apabila ada panggilan telepon yang masuk ke dalam handphone kita, teman-teman. Saya kira smartwatch ini menerima notif panggilan telepon aja ya. Ternyata ini ketika ada panggilan WhatsApp, smartwatch kita juga bisa mendapatkan notifikasi, teman-teman. Nah, kelemahannya adalah untuk pesan. Untuk pesan, kita hanya mendapatkan notifikasi ketika mendapatkan SMS saja gitu. Selanjutnya teman-teman, adalah fitur yang paling penting dari sebuah smartwatch, yakni fitur untuk olahraga. Ya, ini teman-teman yang baru saya coba adalah fitur jalan kaki. Dan ini menurut saya lumayan akurat untuk perhitungannya. Saya mencoba beberapa kali berjalan kaki dan saya juga menghitung langkah saya sendiri gitu, tak hitung sendiri. Dan mencocokkannya dengan smartwatch ini hitungannya lumayan tepat teman-teman. Paling meleset satu atau beberapa langkah dikit saja sih, tapi masih bisa ditoleransi seperti itu. Jadi untuk keakuratan daripada penghitung langkah ini lumayan bagus teman-teman. Kemudian fitur lain selain jalan kaki juga ada banyak banget fitur olahraga. Ada berlari, bersepeda, lompat tali, basket, dan puluhan jenis olahraga yang lainnya. Yang pasti fitur olahraga untuk smartwatch yang satu ini sangat lengkap. Selanjutnya adalah fitur yang tidak kalah penting, yakni fitur pemantau kesehatan. Jadi dengan smartwatch ini sobat bisa memantau kualitas tidur sobat semuanya. Apakah dalam beberapa hari itu tidur nyenyak atau sering kebangun. Kemudian bisa memantau detak jantung sobat semuanya, kapan sobat berdebar kencang atau normal. Kemudian sobat bisa mengetahui kadar oksigen yang ada dalam tubuh ya. Kemudian mengetahui tensi kita seberapa tinggi. Nah ini nih teman-teman, lagi-lagi dengan harga yang nggak nyampe 300.000 mendapatkan fitur yang selengkap ini sih menurutku sudah worth it banget ya. Selain beberapa fitur tadi, ada satu fitur yang membuat saya tertarik dengan smartwatch ini, yakni tombol kamera. Saya kira bisa foto dari smartwatch ini ya, ternyata enggak teman-teman. Jadi tombol ini ketika kita tekan, maka HP kita akan melakukan pengambilan gambar dari kamera HP kayak gitu. Itu aja sih fungsinya. Jadi kita menekan tombol kamera yang ada di jam tangan kita, otomatis HP kita akan melakukan pengambilan gambar kayak gitu. Selanjutnya adalah bagian yang paling menarik sobat, yakni saya akan melakukan tes anti air untuk smartwatch yang satu ini. Ya, karena memang keterangan dari Aulon itu dijelaskan smartwatch ini bisa diajak berenang selama 30 menit. Katanya sih begitu. Apakah itu klaim yang berlebihan? Saya penasaran. Jadi saya sengaja merendam jam smartwatch ini dalam waktu 2 menit saja teman-teman. Ya beneran nggak apa-apa sih, masih normal semuanya. Saya nggak tahu apakah beneran bisa selama 30 menit atau enggak. Karena harganya yang sangat murah, saya nggak yakin bisa selama itu. Kalau sobat penasaran bisa coba sendiri ya, resiko ditanggung sendiri. Tapi berdasarkan pengujian yang saya lakukan, sekedar misalkan untuk kehujanan, saya yakin sih smartwatch ini bisa tahan ya. Karena saya tes di dalam rendam di dalam air 2 menit itu nggak ada masalah sama sekali. Itu untuk pengujian daripada anti air smartwatch-nya.
Oke sobat semuanya, kita lanjut ke ketahanan baterai dari smartwatch ini. Teman-teman bisa simak dua buah video ini. Saya mulai dari 100% sampai habis itu bisa berapa hari. Oke teman-teman semuanya, ini adalah jam 5 sore hari Senin ya. Untuk tanggalnya itu 18 November. Di sini baterai kondisinya adalah 100% ya. Ini barusan saya mulai pakai kayak gitu. Nah, di sini saya akan mengecek ya. Ini Senin sore jam 5 saya akan pakai terus untuk keseharian. Nah, kira-kira nanti habisnya berapa hari gitu loh dari 100% ini untuk pengujiannya. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, jadi kemarin tuh saya full 100% itu di hari Senin itu sekitar jam 4 sebenarnya teman-teman. Saya recordnya sekitar jam 5 ya kemarin. Jadi hari Senin sampai hari Rabu ini berkurang tuh 60% ya. Berkurang sekitar 66% teman-teman dalam waktu 2 hari. Nah, perkiraan saya besok pagi itu sudah ngecas teman-teman. Jadi 2 hari 2 malam nanti di hari ketiganya itu ngecas lagi kayak gitu sih teman-teman. Gimana teman-teman, ketika teman-teman terima dengan kenyataan baterainya yang bisa sampai cuma 3 hari ini, ya teman-teman mungkin bisa pakai smartwatch ini gitu. Cuman kalau teman-teman mencari yang jauh lebih awet ya nggak recommended kayak gitu ya teman-teman. Ini hanya masalah baterainya saja sih, cuman tahan sekitar 3 hari teman-teman. Nah, di sini saya pemakaiannya itu full brightness, jadi karena memang sering keluar juga, sering keluar kayak gitu, jadi apa ya namanya sering keluar ya, resolusinya saya full di 100% kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman pakai mode hemat daya, nggak begitu terang-terang banget ya bisa lebih hemat, mungkin bisa sampai 4 hari kayak gitu. Tapi untuk pemakaian yang full, nggak pernah dilepas, kemudian daya apa itu namanya, cahayanya full paling terang, kemudian dipakai terus-terusan lah kayak gitu bisa sampai 3 hari. Kayak gitu ya teman-teman untuk gambaran pakaiannya untuk smartwatch Aulon Curve ini teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk pada kesimpulannya ya. Saya sendiri merasa puas sih dengan harga Rp280.000 bisa mendapatkan smartwatch yang cukup keren dengan tampilan ya bisa dibilang lumayan gitu ya. Dengan layar melengkungnya yang membuat smartwatch ini terasa mewah dan elegan. Selain itu, harga segini untuk sebuah smartwatch dengan fitur yang super lengkap menurut saya sudah sangat worth it. Ya, kekurangannya cuman satu saja sih teman-teman. Build quality yang memang cuman dari plastik. Jadi kalau teman-teman sekedar dilihat dari kejauhan, dipakai di tangan, itu nggak kelihatan kayak jam murah. Tapi kalau teman-teman sudah megang, ya kelihatan enteng banget, kelihatan plastiknya, itu baru teman-teman tahu. Oh ya, ini harganya memang 200.000 gitu ya. Nah, kekurangan yang selanjutnya adalah ketahanan baterai yang nggak nyampe berminggu-minggu ya. Jadi hanya sekitar beberapa hari seperti dalam pengujian saya tadi gitu. Tapi ya teman-teman, sekali lagi untuk teman-teman yang pengen nyari smartwatch yang murah tapi fiturnya lengkap, saya rasa ini sudah bisa masuk sih, worth it kayak gitu. Dengan harga segitu sudah mendapatkan fitur yang sangat melimpah. Oke teman-teman, sampai di sini sobat bisa punya gambaran lengkap ya tentang smartwatch Aulon Curve yang satu ini. Jadi teman-teman kalau mau beli sudah punya gambaran seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya.